fenomena yang ya ini saya katakan pindah server. Kalau yang pertama kan masih sama-sama Kristen labelnya, tapi ini sudah menyeberang ceritanya. Sudah menyeberang, terus setelah saya coba ikuti beberapa ceritanya, alasan mereka pindah server itu yang pertama biasanya karena masalah pasangan. Karena pasangannya berbeda server, akhirnya pindahlah supaya sama gitu kan frekuensinya. Yang kedua, biasanya karena masalah finansial. Masalah finansial. Ada beberapa yang diiming-iming, oke, kamu pindah, nanti diberikan fasilitas, jaminan, tunjangan, pekerjaan, pokoknya terjamin. Apalagi yang ditawari orang yang lagi kesulitan gitu kan, kesulitan keuangan. Wah itu pada saat disodorkan sejumlah uang, wah mulai goyah tuh, terima nggak ya? Oke lah saya terima, tapi kan hati saya tetap kepada Tuhan Yesus. Alasan yang ketiga, ini yang cukup menarik menurut saya, karena ini kebanyakan yang terjadi. Alasannya adalah karena ada serangan-serangan terhadap Alkitab yang dibuat sedemikian rupa, dipelintir sedemikian rupa, sampai akhirnya pernyataan-pernyataan tersebut bisa menggoyahkan iman seseorang. Contoh, ada beberapa banyak yang Bapak Ibu Saudara alami, ini juga pernah saya alami. Dikatakan bahwa, loh Tuhannya orang Kristen kok 3? Pernah nggak? Sering ya. Wah, Tuhannya orang Kristen kok 3? Kalau kita nggak belajar Alkitab dengan baik, wah itu gue ya, iya ya, kenapa 3 ya? Padahal menurut apa yang Alkitab ajarkan, Tuhan kita satu, Allah kita satu. Itu yang pertama. Ini saya nggak akan jelaskan teologisnya di sini. Yang kedua, Alkitab itu sudah diubah. Alkitab yang ada sekarang itu sudah diubah isinya, dan isinya tidak seperti itu. Akhirnya kalau untuk beberapa orang yang gamang, yang bimbang, wah benar ya, dikasih nih buktinya, ini ayatnya, padahal sumbernya dari sumber yang lain. Akhirnya, wah ternyata ambil kesimpulan yang salah, pindah server deh. Yang ketiga, Alkitab itu banyak pertentangan. Nah ini cukup menarik nih. Alkitab itu banyak pertentangan. Contoh misalnya, di Imamat 11 dikatakan babi itu haram, tidak boleh dimakan. Kenapa di perjanjian baru boleh makan? Wah itu kan berarti salah itu katanya. Karena ada pertentangan maka salah. Tidak layak disebut sebagai kitab suci, apalagi Alkitab. Akhirnya guru, iya ya. Bahkan ini yang konyolnya lagi, orang yang belajar teologi akhirnya pindah server. Berarti ini teologinya perlu dipertanyakan ya, apa yang dipelajari sebetulnya selama teologi. Misalnya, Tuhannya orang Kristen kok mati? Tuhan kok mati? Wah ini untuk beberapa orang tertentu yang tidak memahami kebenaran Alkitab, itu akhirnya membuat hal tersebut jadi goyah. Karena goyah terus di dekat istimewa rupa, dikasih kata-kata yang meyakinkan, akhirnya mulai goyah dan pindah server jadinya. Nah saya harap apa yang kita alami ini akan menjadikan bekal bagi kita, apa sih yang harus saya lakukan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Apalagi yang adik-adik mahasiswa di tengah-tengah lingkungan pergaulan, pasti banyak kan yang mempertanyakan iman kita. Iman Kristen, Tuhan mau seperti apa sih? Apa yang kau yakini? Apa yang kau hidupi? Apa yang kau jalani? Kenapa sih harus pilih Kristus? Kalau kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, dengan cara yang benar. Ini juga terjadi di dalam kehidupan Timotius. Jadi Timotius itu kan anak rohani dari Paulus. Jadi singkat saja kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua.
Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini ayat ketiga yang tadi saya ceritakan, kondisinya kurang lebih seperti ini. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sadarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat selanjutnya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, jadi ini kondisi yang dialami oleh pelayanan Timotius. Sedikit latar belakang dari kitab 2 Timotius, ini adalah surat terakhir yang Paulus tulis sebelum Paulus mati menjadi seorang martir bagi Kristus. Jadi bisa dikatakan ini adalah satu wasiat yang sangat penting. Jadi biasanya orang menulis wasiat kan karena ada satu hal yang mau disampaikan, dan itu adalah hal yang sangat penting yang harus diingat atau hal yang akan diterima oleh si orang yang diberi wasiat itu. Dalam hal ini konteks surat ini adalah pada Timotius. Jadi Timotius dipercayakan untuk mengembalakan satu jemaat, di mana kondisi jemaat itu banyak bersinggungan dengan berbagai macam keyakinan, berbagai macam kepercayaan. Jadi secara singkat ada 3 hal besar yang dialami oleh Timotius. Yang pertama adalah dari orang-orang Judaizer. Orang-orang Judaizer itu adalah orang-orang Yahudi, ada yang percaya pada Yesus, dan akhirnya begitu mereka percaya, mereka menambahkan aturan-aturan kepada orang percaya supaya diikuti, dilakukan, dan menambahkan sesuatu ke dalam keselamatan yang sudah di dalam Kristus. Nah, ini jadi permasalahan pertama yang dihadapi. Yang kedua, Paulus menghadapi juga hal-hal yang ajaran-ajaran palsu dari guru-guru palsu. Contohnya ada keyakinan-keyakinan Roma, Yunani, ataupun sinkretisme terhadap berbagai ajaran, dan itu begitu masif pada saat itu. Inti pengajaran yang diajarkan oleh pagan-pagan tersebut adalah menolak atau menentang pemberitaan Injil tentang siapa Yesus sesungguhnya. Yang ketiga itu adalah mitos-mitos, dongeng-dongeng yang beredar. Maka di ayat ketiga itu dikatakan dongeng, itu pakai bahasa Yunani mitos, atau kalau kita istilah sekarang dengar adalah mitologi. Cerita-cerita yang nggak ada juntrungannya, nggak ada sangkut pautnya, tapi ya dikait-kaitkan dan seterusnya. Jadi inilah yang dihadapi oleh Timotius pada saat itu. Dan Paulus memberikan pesan, hai Timotius, hati-hati nih, ada hal-hal yang seperti ini. Kalau kita mundur ke belakang, di 2 Timotius 1 ayat yang ke-13, saya akan bacakan. 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mengingat ajaran yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Itu penting sekali ditekankan di pasal awal, di bagian pertama setelah salam pembuka, dan bagaimana Paulus menjelaskan tentang siapa Kristus. Ini yang Paulus ingatkan pada Timotius. Ingat apa yang sudah diajarkan kepadamu. Nah, apa sih yang diajarkan oleh Paulus? Nah, itu bisa dibaca di ayat sebelumnya. Saya akan jelaskan di sini.
Berikutnya, inti dari apa yang Paulus ajarkan adalah, kita baca di 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan dari keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi esensi pengajaran yang Paulus ajarkan kepada Timotius adalah tentang Yesus Kristus. Nah, siapakah Yesus Kristus itu? Dikatakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari orang mati. Yang pertama. Yang kedua, yang dilahirkan dari keturunan Daud. Kenapa Paulus harus singgung hal ini? Karena ini adalah bagian nubuatan dari perjanjian lama yang digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus harus lahir dari keturunan Daud. Dia akan menjadi raja yang dijanjikan. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dan Mesias itu harus mati. Tetapi bukan hanya mati, tetapi dia juga akan bangkit. Nah, makanya di pasal keempat, gelar Mesias yang disanding oleh Yesus itu dikatakan juga Yesus adalah sebagai hakim yang adil. Ini bicara masalah eskatologis. Jadi Yesus yang mati, yang bangkit, dan yang naik ke surga, dia juga akan datang kembali yang kedua kali. Jadi ini doktrin statement yang Paulus jelaskan kepada Timotius. Jadi hal pertama yang harus kita ingat, kita harus kenal dulu siapa Yesus. Apakah kita menganggap Yesus hanya sebagai sumber atau kunci solusi dari yang kita hadapi, punya masalah, berdoa Tuhan selesaikan masalah. Saya nggak katakan itu salah ya, enggak. Tapi kita jangan jadikan Yesus sebagai pemenuh kebutuhan saja. Kita harus jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Kalau kita menganggap, kita memandang, kita menaruh Yesus, menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kita akan memperlakukan Yesus dengan hormat. Karena kita memperlakukan dengan Yesus dengan hormat, kita juga akan menunjukkan bagaimana karakter Kristus yang sudah Tuhan taruh dalam setiap kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Lewat cara kita berkata, lewat cara kita bertindak, bersikap, bagaimana cara kita menghadapi masalah, bagaimana kita melayani orang lain dan sebagainya. Jadi karakter Kristus yang ditunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini yang pertama. Jadi kita harus yakini, kita harus betul-betul menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, setelah kita belajar mengenal siapa Yesus, kita juga harus belajar bagaimana sih karakteristik yang Yesus ajarkan. Nanti itu akan berpengaruh bagaimana dalam kita melakukan apa yang kita yakini. Jadi meskipun banyak ajaran ataupun orang yang bertanya tentang iman kita, kita tidak akan goyah. Makanya di ayat kedua, 2 Timotius 4:2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, dan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau kita menaruh firman dalam kehidupan kita, kita renungkan, kita lakukan, jadi kapanpun juga ada orang bertanya, kita bisa siap menjawab sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita pahami. Meskipun kita tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi orang-orang yang mau berpolemik. Cuma masalahnya, kita menjelaskan tentang Tuhan bukan hanya sekedar dari apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan oh ya saya pahami, saya mengerti. Nggak cukup sampai di situ. Tapi kita harus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Mengalami itu beda dengan mempelajari. Mempelajari kita bisa dapatkan dari sumber, misalnya dari baca, nonton YouTube. Sekarang banyak kan YouTube pengajaran, kita bisa, wah saya mau belajar tentang apa, kita tentang googling, terus muncul nih videonya A sampai Z, dari yang benar sampai yang setengah-setengah, atau bahkan yang sampai salah sekalipun ada. Tapi yang saya mau tekankan adalah kita tidak hanya cukup sampai belajar saja, tapi kita juga harus menghidupi, harus mengalami pengalaman itu, harus mengalami pengalaman bersama Tuhan. Bukan cuma dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan yang susah. Tidak hanya pada saat berbahagia, tapi juga dalam saat menderita juga. Dalam semua aspek kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu
sebetulnya membuat kita semakin hari menjadi semakin mengenal Tuhan, dan kita juga diubahkan semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Contoh, saya ambil kehidupan dari Ayub. Ayub itu punya salah apa sih? Ayub nggak punya salah, dia orang yang saleh. Orang yang saleh, bahkan Tuhan pun akui itu kan di hadapan para malaikatnya. Ayub itu orang yang saleh. Punya salah apa sih? Tapi iblis mencobai Ayub sedemikian rupa sampai Ayub kehilangan banyak hal. Kehilangan harta benda, rumah, ternak, dan sebagainya. Bukan hanya itu, anak-anaknya juga diambil oleh Tuhan. Bukan hanya anak-anaknya dan keluarganya, tapi juga tubuhnya mengalami sakit penyakit yang sedemikian rupa. Coba bayangkan Ayub mengalami kondisi seperti itu. Salah Ayub apa sih sampai kok bisa seperti itu? Tapi kalau kita baca dari pasal 1, 2, 3 itu kan narasi dialog antara Allah dengan malaikat, terus menceritakan tentang kehidupan Ayub. Sisanya dari pasal 4 sampai pasal terakhir itu ada percakapan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Sekian panjang pasal, Tuhan pulihkan Ayub enggak? Justru pada saat menjelang pasal-pasal terakhir, Tuhan pulihkan pada saat Ayub mengakui bahwa selama ini aku mendengar Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku melihatnya sendiri, siapa Tuhan. Nah, itu juga yang Tuhan mau untuk kita alami. Bukan berarti saya mendorongnya yuk cari penderitaan masing-masing, cari susah, enggak. Tapi apapun yang dialami, kondisi sulit apapun yang sedang kita rasakan, yang kita alami saat ini, percayalah bahwa itu akan membuat kita semakin mengenal Allah. Pada saat kita mengalami kesulitan, itu berarti kita diminta perhatian kita diarahkan pada Tuhan. Ya mungkin pada saat kita sedang senang, wah lupa nih yang pemberi berkat siapa. Akhirnya coba kasih sedikit riak. Biasanya Tuhan tolong. Setidaknya ingat Tuhan ya, ingat Tuhan. Tapi bukan itu penekanannya. Tapi apapun juga yang dialami, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk memproses kita, untuk membentuk kita semakin hari semakin dewasa. Jadi syukurilah, nikmatilah kondisi kita saat ini. Karena mengeluh tidak akan membuat masalah menjadi selesai. Berkeluh kesah, bergumam, menggerutu, marah tidak akan membuat masalah menjadi selesai. Hadapilah setiap masalah yang kita hadapi. Percayalah dengan caranya Tuhan, percayalah dengan waktunya Tuhan. Jadi kalau Tuhan belum memberikan jawaban, ya bersabarlah. Tunggu sampai Tuhan nyatakan, ini yang Tuhan beri, ini yang Tuhan kasih. Percayalah pada saat kita mendapatkan momen itu, rasa syukur kita pada Tuhan tidak akan terbendungkan. Oh, terima kasih Tuhan, kau sungguh baik dan sebagainya. Jadi termasuk juga pada saat ada isu-isu yang menyerang iman kita, kita jangan sampai goyah. Jangan sampai goyah. Karena itu apapun juga yang dialami, kondisi apapun, tetaplah percaya pada Tuhan. Amin. Ini karena waktunya sebentar lagi, saya akan persingkat. Tadi sudah bahas tentang kenal siapa Tuhan. Yang kedua, tetap setia dalam proses yang Tuhan berikan. Ini ada ayat yang kelima, 1 Timotius 4 ayat kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi bahkan di tengah-tengah kondisi menderita pun, tetaplah melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, tetap layanilah Tuhan. Meskipun tidak punya uang, meskipun sedang kesulitan uang dan sebagainya, tetap layani Tuhan. Saya bukan bermaksud bahwa melayani itu pelayanan seperti terlihat seperti ini, main keyboard,
atau main drum atau apapun, atau misalnya bicara di tempat ini berkhotbah. Tidak hanya itu, banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam melayani. Tadi pas di perjalanan menuju ke tempat ini, Nathan bilang, "Pi, aku mau melayani." Wah, saya nanti saya harus respon apa nih? Terus Tuhan berikan hikmat begini, "Nathan, kamu melayani bukan hanya melakukan aktivitas, tapi apapun juga bisa kamu lakukan, apa bisa kamu kerjakan, itu sudah kamu lakukan dalam melayani. Yang kamu layani adalah Tuhan, yang dilayani adalah papi mami atau jemaat. Gimana caranya, Pi? Pertama, waktu kamu duduk ibadah, kamu nggak ribut, nggak main HP, kamu sudah melayani. Oh gitu ya. Kenapa? Karena yang kamu layani itu siapa? Tuhan. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu harus hormat sama Tuhan. Tunjukkan rasa hormatmu lewat sikap dan tindakanmu. Oh gitu ya. Ya itu juga sudah melayani. Misalnya pada saat datang ketemu orang, berikan salam, shalom, selamat pagi. Itu juga sudah melayani. Jadi kita nggak perlu pikir yang ribet-ribet, wah harus melayani. Misalnya saya melayani sebagai pemimpin, saya harus sekolah kitab, sekolah teologi. Bukan berarti semua sekolah teologi, semua nggak seperti itu. Lakukanlah bidang yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang melayani anak, layanilah dengan sebaik-baiknya. Yang tidak bisa main musik, ya banyak bidang bisa diambil untuk melayani. Memperhatikan juga bagian dari melayani. Memperhatikan sesama satu dengan yang lain. Ada yang susah, bro, kenapa kok sepertinya kurang semangat? Bisa cerita masalahnya apa biar saya bantu? Udah cerita, waduh maaf ya kalau untuk kali ini saya nggak bisa bantu. Tapi setidaknya menjadi pendengar yang baik sudah melayani. Jadi lakukanlah pelayanan dimanapun juga Tuhan tempatkan kita. Sebagai pekerja, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai apapun juga, mahasiswa, anak sekolah dan sebagainya, lakukanlah bagian kita masing-masing dengan cara menunjukkan karakter Kristus dalam setiap orang yang kita temui. Itu juga sudah melayani, karena yang dilayani adalah Tuhan, bukan melayani orangnya. Yang kita layani memang orangnya, tapi yang kita sembah, yang kita tujukan, yang kita lakukan adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu saya mau mengajak semua kita yang ada di tempat ini, ada 3 prinsip yang bagaimana caranya kita bisa terus maju dan bertumbuh. Dari saya sampaikan supaya nanti bisa diingat nih pas nanti udah pulang. Jadi ada bahasa Ibrani, teach itu, kata teach atau mengajar atau instruksi, itu pakai kata lamed. Lamed. Jadi lamed itu bentuknya kayak gini. Lamed. Nah saya nggak akan bahas bahasa Ibrani ya, tapi saya mau coba ambil kata ini dibuat jadi akronim. Lamed itu kan L, M, dan D. L yang pertama adalah learn. Learn itu artinya belajar. Yang kedua M, meditate, renungkan. Setelah kita belajar, kita renungkan. Yang ketiga D, kira-kira apa D-nya? Do. Wah, udah pintar semua ini. Udah pintar semua. Jadi belajar, renungkan, dan lakukan.